है अपनी दुनिया खिलखिलाती जिसमें. Hai semuanya, selamat datang di alur cerita film Al-Fahri TLG. Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Dom 3 yang rilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Aamir Khan, Abhishek Bachchan, Uday Chopra, dan Katrina Kaif. Film seri ketiga dari serial Dom ini mengisahkan tentang Sahir dan Samar, seorang pemain sirkus yang berubah menjadi pencuri yang bertujuan untuk menghancurkan Bank of Chicago demi balas dendam atas kematian ayahnya. Kepolisian yang kewalahan mengungkap kasus pencurian ini kemudian memanggil polisi terbaik dari India. Berhasilkah Sahir dan Samar dalam menjalankan misinya? Serta bagaimana aksi Jay Dixit dan Ali Akbar dalam mengungkap aksi pencurian Bank of Chicago? Udah pada penasaran kan? Yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Chicago 1990. Seorang pemain sirkus yang ahli dalam sulap dan akrobat bernama Iqbal Khan yang mengelola The Great Indian Circus tengah mengalami masa-masa sulit. Hingga pihak bank akan menutup sirkusnya jika ia tak mampu membayar hutang-hutangnya. Iqbal Khan kemudian memutuskan akan mempertontonkan permainan sirkus spesial agar direktur bank, Mr. Anderson, tidak menutup sirkusnya. Dia pun memberikan pertunjukan yang belum pernah ada di dunia sirkus sebelumnya, yaitu menghilangkan putranya dalam kotak dan memunculkannya kembali di belakang tempat duduk penonton. Pertunjukan berjalan dengan lancar, bahkan salah seorang bankir tepuk tangan untuk mengapresiasi bagusnya pertunjukan yang telah disajikan. Namun, Anderson, ketua dari para bankir tersebut, berpendapat lain. Menurutnya, pertunjukannya biasa saja dan terkesan monoton. Sebelum pergi, ia menyuruh Iqbal untuk mengemasi barang-barangnya karena tempat sirkusnya akan segera ditutup. Sahir yang masih kecil memohon kepada Anderson, namun sang ayah melarang dan memilih caranya sendiri, dan ia pun bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya. Beberapa tahun kemudian, Sahir yang telah tumbuh dewasa bertekad mengembalikan masa kejayaan The Great Indian Circus. Ia berambisi menghancurkan Bank of Chicago milik Anderson. Suatu hari di depan salah satu cabang Bank of Chicago, semua orang dihebohkan dengan jutaan dolar yang berjatuhan dari langit. Sesaat kemudian, terlihat Sahir menuruni gedung bank tersebut. Polisi Chicago yang berusaha menangkapnya tak bisa berbuat banyak. Sahir sangat tenang dan lihai dalam meloloskan diri dari kejaran polisi. Polisi Chicago bernama Victoria yang kewalahan menangani kasus ini meminta bantuan dari polisi terbaik India saat itu, Jay Dixit dan rekannya Ali Akbar. Sementara Sahir yang tengah sibuk mempersiapkan pertunjukan di pembukaan The Great Indian Circus mendapatkan laporan bahwa sampai sejauh ini belum ada pemeran wanita yang cocok dalam pertunjukan ini. Di luar, para penjaga dikagetkan oleh seorang wanita bernama Alia yang menerobos masuk menggunakan sepeda. Sesampainya di dalam, Alia mengatakan bahwa ia ingin mendaftar. Pada awalnya, dia ditolak dan diusir panitia. Namun, Sahir mengizinkannya untuk menunjukkan kemampuannya. Dan benar saja, seusai dia menunjukkan beberapa goyangannya, Sahir hanya bisa terdiam dan menerimanya untuk mengambil peran tersebut. Di hadapan Anderson dan petinggi bank lainnya,
Jay menganalisa kasus pencurian yang menghebohkan itu. Dan ternyata sudah dilakukan 2 kali di cabang bank yang sama. Jay berpendapat bahwa ia akan menjebak pencuri dengan cara memancingnya agar kembali melakukan perampokan. Sementara, Sahir yang sedang memperbaiki motornya melihat wawancara Jay di TV yang mengatakan bahwa pencuri ini masih amatiran. Dan keberhasilannya dalam meloloskan diri dari kejaran para polisi selama ini hanyalah sebuah keberuntungan saja. Jay juga menyarankan si pencuri agar segera meninggalkan kota secepatnya jika tak ingin ditangkap. Keesokan harinya, Sahir datang ke kantor kepolisian Chicago untuk menemui Jay. Sahir mengatakan kepada Jay bahwa dia bernama Sahir dan juga mengatakan bahwa dia pencuri yang selama ini ia cari. Tentu saja, pernyataan Sahir membuat Jay bingung. Namun Sahir kemudian mengatakan bahwa ia adalah seorang pemain sirkus yang mempelajari trik sulap dari pencuri yang selama ini Jay sedang cari. Sahir kemudian menunjukkan flash disk yang berisi foto seorang badut bernama Charlie. Charlie adalah seorang badut yang mempunyai banyak trik sulap yang sangat hebat. Boleh dikatakan Charlie adalah seorang badut jenius dan misterius karena tak seorang pun yang pernah melihat wajah aslinya. Namun, Sahir bisa membantu Jay untuk menangkapnya. Jay yang terkesan dengan cerita Sahir akhirnya setuju. Sahir membantu dan mengundangnya besok untuk mengikuti rapat membahas penangkapan si pencuri tersebut. Keesokan harinya, Sahir datang ke Bank of Chicago untuk membantu Jay menyusun strategi penangkapan Charlie. Namun ternyata, Sahir hanya memanfaatkan momen itu agar bisa mengamati sistem keamanan dan memotret setiap sudut bank melalui kancing bajunya. Setelah semua rencananya sudah matang, Sahir menelpon Jay dan mengatakan bahwa jika ia jadi Charlie, maka hari ini dia akan melakukan pencurian karena hari ini adalah hari badut. Jay yang menerima kabar itu langsung memperingatkan Ali untuk tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya. Dan beberapa saat kemudian, terlihatlah jutaan dolar jatuh seperti hujan yang menandakan bahwa si pencuri telah selesai menjalankan aksinya. Sementara di dalam bank terlihat Sahir yang berlari menaiki anak tangga untuk menghindari polisi yang mengejarnya. Sesampainya di atap gedung, para polisi mengira si pencuri telah mati kutu. Namun, kenyataannya pun berbeda. Sahir menunjukkan aksi akrobatiknya. Jay dan Ali serta segenap polisi Chicago kemudian mengejar Sahir. Namun Sahir cukup membuat polisi kewalahan dengan segala aksinya di atas motor. Hingga pada akhirnya Sahir tiba di tengah sebuah jembatan, di mana di setiap ujung jembatan, para polisi sudah bersiap untuk menangkapnya. Ketika jembatan terbagi menjadi 2 dan mulai naik, Sahir kembali menunjukkan aksinya. Dia berhasil melompat ke sungai dengan motornya yang bertransformasi menjadi jet ski. Jay yang melihat hal itu pun segera mengejarnya. Saat Sahir akan melewati sebuah jembatan, ia melihat para polisi siap menembaknya dari atas jembatan. Sedangkan di udara terlihat helikopter, sementara Jay terus mengejarnya. Namun lagi-lagi Sahir menunjukkan aksinya, dia menyelam bersama motornya ke dalam air dan kembali muncul jauh di depan. Dan kemudian melompat kembali ke darat dengan motornya yang bertransformasi kembali. Jay terus mengejar dengan helikopter dan berhasil menembak Sahir. Sahir masuk ke dalam terowongan hingga Jay benar-benar kehilangan jejak Sahir. Malam hari di The Greatest Indian Circus, Sahir menyelenggarakan pertunjukan sirkus yang sangat meriah. Setelah pertunjukan sirkus selesai, Sahir dikejutkan dengan kedatangan Jay dan Ali serta beberapa anggota kepolisian untuk memastikan bahwa pencuri itu adalah Sahir.
Jay pun kemudian memaksa Sahir membuka pakaiannya. Namun, ternyata setelah diperiksa menggunakan pemindai tubuh, ternyata tidak ditemukan bekas tembakan di tubuh Sahir. Karena tidak memiliki cukup bukti yang kuat, akhirnya Jay serta pihak kepolisian pun meninggalkan tempat tersebut. Sahir berjalan menuju kamarnya. Dia duduk di depan sebuah cermin yang ternyata itu bukanlah cermin, namun Sahir duduk bersama kembarannya yang bernama Samar. Dan ternyata yang terkena tembak adalah Samar. Walaupun secara fisik mereka sama, Samar sedikit terbelakang dan selama ini menjadi bayangan Sahir. Keduanya adalah putra Iqbal Khan yang siap menghancurkan bank yang menjadi penyebab kematian ayahnya. Keesokan harinya, pihak kepolisian setempat dan bank yang merasa tidak puas dengan hasil kerja Jay memutuskan untuk memecat Jay dari penyelidikan kasus pencurian bank tersebut. Dalam perjalanannya menuju bandara, Ali menyadarkan Jay untuk tidak menyerah dan meninggalkan kesan buruk di negara orang. Hal itu membuat Jay mengurungkan niat kembali ke India. Dengan bantuan Victoria, Jay dan Ali mulai menyusun rencana untuk mengetahui trik sirkus Samir yang selama ini disembunyikannya. Dan pada akhirnya, Jay pun mengetahui fakta tentang Samar, saudara kembar Sahir, yang dari segi mental sedikit terbelakang. Di mana setiap hari Minggu, Samar pergi ke tempat hiburan keluarga. Dia berlari, tersenyum, dan menikmati perjalanan sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai bayangan Sahir. Disinilah Jay dan Ali berbagi peran sebagai penjual dan pencuri, di mana Jay mencuri dagangan Ali dan Ali mengejarnya. Jay kemudian bersembunyi di balik tempat duduk Samar. Saat ditanya oleh Ali, Samar tidak memberitahu keberadaan Jay. Setelah Ali menjauh, Jay barulah keluar dan berkenalan dengan Samar. Singkatnya, setelah berbincang-bincang sejenak, mereka pun menjadi sangat akrab dan pergi bersenang-senang sampai tak terasa berjam-jam telah berlalu. Samar pun pamit untuk segera pulang dan berjanji akan bertemu kembali minggu depan di jam dan tempat yang sama. Malam harinya, Jay meminta Victoria untuk menyelidiki latar belakang Sahir dan The Greatest Indian Circus untuk mengetahui motif dan rencana Sahir berikutnya. Saat malam pertunjukan sirkus tiba, Jay datang untuk menonton dan masih dengan penyamarannya. Seminggu pun telah berlalu. Sesuai dengan janjinya, Jay kembali menemui Samar di tempat mereka bertemu untuk bersenang-senang bersama. Jay kemudian mengatakan bahwa pemeran wanita di sirkus kemarin sangatlah cantik. Samar pun kemudian mengatakan bahwa gadis itu namanya adalah Alia dan secara diam-diam ia menyukainya. Di sini Jay mengatakan bahwa yang disuka hanyalah Sahir bukan Samar. Karena ia tidak tahu kalau Sahir punya saudara kembar bernama Samar. Mendengar hal itu, Samar pun lantas segera pergi meninggalkan Jay. Dan sesampainya di rumah, Samar meminta Sahir untuk bertukar posisi di pertunjukan malam nanti. Dan tentu saja, Sahir menolaknya karena mereka belum latihan sama sekali. Namun, karena Samar terlihat naik darah, akhirnya Sahir pun mengizinkannya, tapi untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Seusai pertunjukan, Alia baper dengan sikap bosnya yang berbeda dari hari biasanya. Alia pun mengajaknya untuk pergi berkencan. Tentu dengan senang hati Samar menerima ajakan tersebut, namun di waktu yang sama, Sahir yang khawatir dengan perubahan sikap Samar melarangnya untuk pergi. Dan kembali mengingatkannya bahwa tujuan hidup mereka sedikit lagi akan tercapai, yaitu membalaskan kematian sang ayah. Akan tetapi Samar pun menghiraukannya dan mengungkapkan kesedihannya karena selama ini ia sudah muak selalu menjadi bayangan Sahir. Mereka pun terus berdebat hebat sampai-sampai Sahir menampar Samar. Samar yang merasa kecewa pun pergi meninggalkannya. Dan seusai perdebatan itu, Samar tetap memutuskan untuk pergi berkencan dengan Alia.
Kencan mereka pun berjalan dengan lancar. Alia sama sekali tak curiga kalau bos di tempat sirkus ada 2 orang. Namun, tanpa mereka sadari, kencan mereka diawasi oleh Ali dan Victoria. Di tempat lain, Jay mengadakan rapat dadakan untuk memberitahukan latar belakang si pencuri kepada Anderson. Bahwa si pencuri adalah putra dari Iqbal Khan, orang yang 25 tahun yang lalu bunuh diri karena Anderson menghancurkan hidupnya. Dan saat ini, putranya telah tumbuh dewasa dan berambisi menuntut balas atas kematian ayahnya. Samar dan Alia menghabiskan waktu bersama. Alia pun memberikan sebuah ciuman kepada Samar sebelum mengakhiri kencan mereka, sebagai pertanda bahwa mereka memiliki perasaan yang sama. Samar yang tengah berbunga-bunga itu menemui Jay di tempat biasa mereka bertemu. Di sini, Jay berterus terang tentang identitas yang merupakan seorang anggota kepolisian. Dia juga mengatakan sudah tahu semuanya dan bermaksud memberikan bantuan jika Samar mau bekerja sama. Samar yang merasa dibohongi pun bergegas pergi, sementara Jay terus mengejarnya dan berusaha meyakinkan Samar bahwa ia hanya ingin membantu. Sampai akhirnya, Jay mengajak Samar untuk berjabat tangan. Samar pun membuka identitasnya bahwa dia adalah Sahir. Sahir menceritakan bahwa saat Samar kencan dengan Alia, secara diam-diam Sahir mengikutinya hingga sampai di sebuah bar. Dia melihat Jay menemui Samar dan meminta untuk bertemu setelah berkencan. Lalu, saat Samar ingin menemui Jay, Sahir membius Samar dan Sahir menyamar menjadi Samar. Akhirnya Sahir mengikat Jay di rel roller coaster. Namun sebelum ia pergi, Sahir menyalakan roller coaster tersebut untuk menghabisi Jay. Namun beruntungnya, Ali datang tepat waktu sehingga nyawa Jay bisa diselamatkan. Di malam itu juga, Sahir dan Samar melakukan aksinya kembali untuk yang terakhir kalinya. Sementara di luar, kepolisian darat dan udara mengepung bank tersebut. Dan saat kepolisian bergerak masuk ke dalam, mereka mencium aroma gas beracun. Mereka pun bergegas keluar bersama Sahir dan Samar yang menyamar menjadi bagian dari kepolisian. Jay yang menyadari hal itu pun langsung memberikan perintah untuk melakukan pengejaran. Dan akhirnya Sahir dan Samar terjebak di sebuah pelabuhan. Tak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Namun lagi-lagi mereka memperlihatkan aksi akrobatiknya. Pagi harinya di sebuah bendungan air saat Sahir dan Samar akan meninggalkan kota, perjalanan mereka terhalang oleh helikopter. Pada awalnya Sahir dan Samar hendak kabur, namun Samar mendengar Alia memanggil namanya, hingga ia pun bergegas untuk menghentikan motornya. Melihat itu Sahir mengatakan bahwa itu merupakan sebuah jebakan belaka. Beberapa saat kemudian, Jay dan Ali datang dengan helikopternya dan memblokade jalan mereka untuk kabur. Sahir kemudian mematikan motor dan menghampiri Jay untuk bernegosiasi. Sahir mengatakan bahwa dia akan menyerahkan diri dan semua bukti pencuriannya. Asalkan Jay mau melepaskan Samar karena Samar hanya bayangan dan bukan pelakunya. Dan akhirnya Jay pun setuju dengan tawaran Sahir. Sahir kemudian menghampiri Samar dan mengatakan bahwa mulai saat ini Samar tidak perlu lagi menjadi bayangannya lagi. Ia bebas menjalani hidup sebagai Samar seutuhnya. Setelah itu Sahir melompat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Samar dengan cepat menangkap tangannya. Ia mengatakan kata-kata ayahnya agar Samar tidak melepaskan tangan saudaranya. Samar pun melepas tangannya yang memegang pagar dan mereka pun terjun bebas bersama. Keesokan harinya, Bank of Chicago dinyatakan ditutup selama-lamanya karena mengalami kerugian besar. Sementara Alia meneruskan The Great Indian Circus untuk menghormati mendiang Sahir dan Samar, dan film pun tamat.
Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu berlangganan alur cerita film-film yang lain dari channel ini. Terima kasih dari saya, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!